Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru. Sebelum kita berdoa, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vikaris Happy Manurung dari Sekolah Kristen Calvin Jakarta. Saya adalah guru agama Kristen dan tugas tambahan saya di sekolah sebagai kepala sekolah SD Kristen Calvin Jakarta. Jadi bagi Bapak Ibu yang adalah guru agama, kita adalah rekan. Dan mari kita belajar bersama-sama agar kita dapat membekali anak-anak kita yang adalah generasi muda ya, yang akan menggantikan kita menjadi guru sekolah minggu, yang akan menggantikan kita menjadi guru agama, menggantikan kita menjadi guru sekolah minggu, menggantikan hamba-hamba Tuhan yang akan mengajar firman Tuhan di masa mendatang. Kiranya Tuhan menolong kita bisa setia, tekun, konsisten belajar agar kita sebagai guru menjadi guru pembelajar sehingga kita dapat mengajar terus-menerus dengan semangat dan pembekalan yang ada kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam materi. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan kami diberikan kemungkinan dan kesempatan untuk belajar bersama-sama mengawali tahun 2022. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami sebagai seorang guru, kami perlu menjadi guru pembelajar, menjadi murid kebenaran, agar kami memiliki hak dan memiliki semangat untuk mendorong anak-anak murid kami menjadi murid-murid kebenaran, menjadi murid-murid pembelajar sepanjang hayat. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesetiaan, konsistensi, ketekunan, kerajinan untuk belajar agar kami boleh mengajar dari kelimpahan. Mungkin ada di antara kami sudah menjadi guru begitu lama sekali dan kami membutuhkan penyegaran. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak merasa puas dengan apa yang sudah kami kerjakan, tetapi kami boleh mau belajar lagi untuk dibekali sehingga kami boleh terus mengajar dari kesegaran dan kelimpahan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami 1 jam ke depan dan juga hari-hari mendatang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, materi pembinaan kita yang rencananya akan berseri ya setiap hari Jumat, selama 1 jam kita akan belajar bersama. Saya mengambilnya dari buku Katekismus Singkat Westminster. Materi ini saya sudah membawakan kepada sekelompok guru agama Kristen dan juga guru sekolah minggu sepanjang tahun 2019-2020 sampai ke 2021 ya, sejak pandemi terjadi. Kita berpikir bagaimana mengadakan pembinaan kepada guru agama Kristen, kepada guru sekolah minggu, maka kita sudah mengadakan melalui Zoom. Nah, jadi kalau hari ini pun kita memulai pembinaan melalui Zoom, saya pikir itu adalah waktu dan metode yang tepat dalam masa pandemi yang sudah mulai mereda. Mudah-mudahan pada waktu mendatang kita bisa bertemu tatap muka dan boleh terus belajar bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Tadi Ibu Tri sudah menyampaikan apabila dalam pemaparan materi ini Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan langsung di chat box, sehingga nanti setelah selesai penyampaian materi, saya bisa membaca pertanyaan Bapak Ibu. Atau jikalau Bapak Ibu mau bertanya langsung nanti setelah paparan materi juga boleh. Pertanyaan pertama, apakah tujuan hidup manusia? Jawabnya, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Mari kita membuka Alkitab dari 3 ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 31, saya akan membacakan untuk kita. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Wahyu 4 ayat 11,
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sedemikian bacaan firman yang merujuk kepada pembahasan ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini pertanyaan lalu dijawab, dari jawabannya ini kita sudah langsung menemukan ada dua hal yang menjadi tujuan hidup manusia, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, setiap manusia tujuan hidupnya adalah ini. Saya sebelum pandemi ya, berkeliling seluruh Indonesia dan melakukan pelayanan juga kepada anak murid, pelayanan KKR begitu ya. Nah, dalam setiap kesempatan pelayanan, saya biasanya bertanya kepada anak-anak murid, apakah tujuanmu, apakah tujuan hidupmu begitu ya? Dan jawaban anak-anak akan beragam. Kemudian saya akan bertanya apa tujuan mereka datang ke sekolah. Ya, kurang lebih Bapak Ibu pasti sudah langsung bisa tebak ya, tujuan mereka datang ke sekolah adalah untuk belajar. Tujuan mereka datang ke sekolah adalah untuk pintar, begitu ya. Tapi kemudian saya akan terus meliding mereka, benarkah datang ke sekolah untuk belajar, datang ke sekolah untuk pintar? Kalau kita terus kejar, maka akan ditemukan Bapak Ibu, bahwa belajar itu bukan tujuan ke sekolah. Belajar itu adalah sarana yang dipakai untuk anak-anak mempermuliakan Allah begitu. Nah, jadi pada akhirnya kita akan menemukan anak-anak itu datang ke sekolah supaya melalui sekolah mereka menjadi murid-murid yang mempermuliakan Allah dan menikmati Allah melalui pembelajarannya. Nah, jadi demikian. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu, ketika kita menjalankan tugas panggilan kita menjadi seorang guru agama Kristen, maka kita harusnya adalah menjadi guru agama Kristen yang menjalankan panggilan dan tugas kita. Melaluinya kita memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama seperti apakah guru agama Kristen menjalankan tugas panggilannya, memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Nah, jadi setiap ciptaan memiliki tujuan, sama seperti segala hal yang diciptakan oleh manusia memiliki tujuan. Tidak mungkin manusia menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Nah, dengan analogi ini kita bisa mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu juga memiliki tujuan. Dan yang menentukan tujuan daripada seluruh ciptaan adalah Sang Penciptanya. Sama seperti kita membuat menciptakan botol minum ya, botol minum. Tujuan botol minum ini adalah untuk tempat air. Kalau seperti ini berarti bisa menyimpan air hangat, juga menyimpan air dingin cukup lama begitu kan. Kalau botol minum biasa hanya menyimpan air putih biasa saja. Tetapi contoh botol minum ini adalah fungsinya menyimpan air. Boleh nggak saya pakai untuk melempar anjing kalau ada anjing gila mengejar saya? Boleh, tapi ketika botol ini saya pakai melempar anjing, ini namanya dysfunction. Fungsinya menjadi salah begitu kan? Karena apa? Tujuan semula diciptakan oleh manusia botol ini adalah untuk wadah air minum, bukan melempar anjing begitu. Nah, analogi yang sama Bapak Ibu, sekarang kita bawa kepada penciptaan Allah. Allah menciptakan seluruh alam semesta, maka Allah yang menentukan tujuan seluruh ciptaan, termasuk manusia. Nah, sekarang baru kita mengerti bahwa tujuan hidup manusia mulai dari kandungan ya, kita dikandung oleh orang ibu kita, mulai dari kandungan, lahir, bertumbuh, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah, lalu tua punya cucu. Hanya satu tujuan hidup manusia, yaitu mempermuliakan Allah dan menikmati Allah. Jadi anak sekolah
supaya mereka melalui pendidikannya mereka mempermuliakan Allah. Ketika mereka bekerja, melalui pekerjaannya mereka mempermuliakan Allah. Ketika mereka menikah, melalui pernikahannya mereka mempermuliakan Allah. Ketika mereka melakukan apapun, maka tujuan hidup itu tetap satu. Jadi pernikahan itu tujuannya bukan untuk punya anak. Ya, anak itu adalah berkat dalam pernikahan. Tapi pernikahan itu adalah supaya kita bersama dengan pasangan kita bersama-sama saling menguatkan untuk hidup mempermuliakan Allah. Nah, jadi tujuan hidup yang ditentukan oleh Allah Sang Pencipta itu sama, mulai dari kandungan sampai kita menghembuskan nafas terakhir, ya, jam hidup kita berhenti baru selesai ya tujuan hidup itu. Nah, jadi sekarang kita bisa mengerti hal ini. Kemudian kita sebagai guru akan mengajarkan kepada anak-anak. Karena kalau tujuan hidup kita misalnya, tujuan hidup anak-anak misalnya gitu ya, datang ke sekolah untuk belajar untuk pintar supaya nanti dapat pekerjaan yang baik. Dapat pekerjaan yang baik berarti akan dapat uang yang banyak. Dapat uang yang banyak akan bisa membeli segala hal yang kita inginkan. Membeli rumah, mobil, segala sesuatu begitu kan. Ujung-ujungnya adalah diri kita. Nah, kalau tujuannya adalah sesuatu untuk pencapaian kenikmatan untuk diri kita, itu terlalu rendah sekali. Tujuan hidup yang paling mulia itu adalah hidup mempermuliakan Allah dan menikmati Allah, bukan tujuan hidup untuk menikmati dunia ini. Nah, jadi kita sebagai guru mengerti hal ini dulu, menghidupinya dulu, maka kita akan memiliki power untuk mendorong anak-anak kita agar mereka dari kecil memiliki mindset, memiliki konsep bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk mempermuliakan Allah. Maka yang namanya mempermuliakan Allah berarti kita akan memikirkan yang namanya kualitas. Kita tidak lagi bekerja dengan sembarangan. Demikian juga ini diimplementasikan dalam hidup anak-anak kita akan mendorong mereka sebagai seorang murid yang mempermuliakan Allah, seorang murid Kristen misalnya mempermuliakan Allah. Seorang murid Kristen yang mempermuliakan Allah, maka mereka akan menjadi murid yang bertanggung jawab, disiplin, tertib, mengukir prestasi. Ya, intinya dua kata, cerdas dan berkarakter. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita sebagai guru membangun fondasi yang kuat ya secara keimanan dalam diri anak-anak kita. Harapannya adalah di masa mendatang ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, anak-anak kita ini, anak-anak Kristen ini menjadi anak-anak yang cerdas berkarakter sejak dari muda. Mereka akan memiliki kualifikasi, memiliki potensi menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Pemimpin yang bersih, jujur, dan transparan. Pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang mempermuliakan Allah. Maka kehadiran orang-orang Kristen dalam masyarakat akan menjadi kehadiran yang look different, kehadiran yang berbeda. Bapak Ibu tentu mengenal semua yang namanya Ahok. Ahok itu menjadi satu contoh figur orang Kristen cerdas berkarakter, seorang pemimpin yang bersih, jujur, dan transparan. Tidak memanfaatkan jabatan untuk menggelembungkan dompetnya. Tetapi sebaliknya, melalui jabatan, Pak Ahok mempermuliakan Allah dan menikmati Allah. Dengan demikian, semua orang yang dipimpinnya menikmati segala kebaikan. Berbeda dengan para pemimpin yang melalui jabatan, mereka menggelembungkan rekening mereka, yang menguras uang rakyat, dan yang menikmati kebaikan hanya mereka. Sedangkan rakyat hanyalah menjadi sumur uang mereka. Nah, jadi mari kita Bapak Ibu memikirkan masa depan bangsa kita sebagai seorang guru. Karena guru adalah ujung tombak pendidikan. Akan menjadi seperti apa generasi muda berikutnya untuk 20-30 tahun mendatang, itu berada atau ditentukan oleh kita sebagai guru yang adalah ujung tombak pendidikan. Kalau kita guru mengajar ala kadarnya, tidak mempersiapkan dan menguatkan karakter anak-anak ini, maka generasi muda ini akan menjadi rapuh. Generasi muda ini akan menjadi pemimpin yang pemimpin yang hanya
mencari jabatan, bukan pemimpin yang melayani rakyat yang dipimpinnya. Saya berharap kita sebagai guru agama Kristen menjadi satu laskar Kristus yang mengerjakan pendidikan dengan penuh tanggung jawab, yang mengerjakan pendidikan dengan satu tekad, ya, menggunakan kesempatan kita, power kita untuk membangun fondasi yang kuat pada diri anak-anak. Tentu kebanggaan seorang guru adalah ketika murid kita memiliki jabatan yang penting dalam masyarakat, atau murid kita menjadi orang-orang yang menunjukkan perilaku hidup yang benar, ya. Pendeta Stephen Tong berkata, kesuksesan seorang manusia itu dilihat dari dua hal. Yang pertama, hidupnya mempermuliakan Allah. Yang kedua, hidupnya bermanfaat bagi sesama. Itulah sukses sebagai iman dari perspektif iman Kristen. Nah, inilah yang kita harapkan, bukan anak-anak murid kita ke depan, mereka menjadi murid yang mereka menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Allah, dan juga pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Bukan menjadi sampah masyarakat, bukan menjadi koruptor-koruptor, bukan menjadi pemimpin-pemimpin yang pada akhirnya masuk ke bui. Nah, oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu dan saya sebagai seorang guru, selain daripada mengajar, kita juga harus memberikan contoh teladan kepada anak-anak murid kita. Kita juga harus mendoakan mereka, Bapak Ibu. Mendoakan mereka. Jadi kita tidak hanya dipanggil untuk mentransfer ilmu, tidak dipanggil hanya untuk mengajar lalu selesai. Tapi panggilan seorang guru itu adalah panggilan yang sangat mulia. Pendeta Stephen Tong memberikan 4 filosofi pendidikan. Dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Yang pertama adalah, yang paling penting dalam pendidikan adalah guru. Dan guru ini adalah kategorinya guru yang takut akan Tuhan. Guru yang sudah lahir baru. Yang kedua, kurikulum. Sekarang kita menggunakan kurikulum 2013, yaitu kurikulum berkarakter. Bagaimana kita memperkembangkannya. Yang ketiga adalah murid yang baik. Nah, murid yang baik ini kita bisa berdoa agar anak-anak murid kita, sebelum mereka masuk ke dalam kelas pembelajaran agama, kiranya Roh Kudus melembutkan hati mereka yang keras terhadap kebenaran firman, sehingga ketika kita mengajar firman di dalam kelas agama, firman itu boleh jatuh di hati mereka, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas. Dan yang keempat adalah sarana prasarana. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada 4 poin tadi, ya, yang paling penting sampai yang tidak penting. Guru, kurikulum, murid, baru sarana prasarana. Nah, mari kita Bapak Ibu melihat pentingnya seorang guru. Jangan kita menghina diri kita. Entahkah Bapak Ibu sebagai pegawai negeri atau honorer, itu tidak penting di hadapan Tuhan. Yang paling penting di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita menjalankan panggilan kita sebagai seorang guru. Yaitu guru agama Kristen yang mempermuliakan Allah. Guru agama Kristen yang mempermuliakan Allah berarti guru agama Kristen yang hidupnya berpusat pada Allah. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Kita mengetahuinya dengan istilah image of God. Gambar dan rupa Allah. Nah, sebagai gambar dan rupa Allah, hendaknya kita mirip dengan Allah, bukan mirip dengan setan. Mirip dengan Allah berarti kita mengejar hidup kudus, hidup benar, hidup penuh kasih, ya kan? Kalau hidup yang mirip dengan setan, ya penuh dengan tipu muslihat, kepalsuan, kebohongan, dan segala sesuatu yang jahat lah, ya. Nah, jadi kita sebagai gambar dan rupa Allah, apalagi kita guru-guru agama Kristen, hendaknya kita menjadi contoh dan teladan dalam perkataan dan juga dalam hidup kita. Nah, sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu berpusat pada Allah, ya. Berpusat pada Allah berarti mereka hidup untuk melayani Allah. Apapun yang mereka lakukan adalah dalam rangka melayani Allah. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi pergeseran. Manusia itu menjadi berpusat pada diri. Apapun yang dilakukan adalah untuk diri. Bapak Ibu bisa lihat pada original creation, dalam penciptaan semula, Adam dan Hawa, mereka hidup berpusat pada Allah.
Apapun yang mereka lakukan dalam rangka melayani Allah, dalam rangka mempermuliakan Allah. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita lihat anak-anaknya langsung ya, Kain dan Habel. Kain, dia iri hati. Kenapa? Ketidakpuasan dari dirinya sendiri. Muncul dari ketidakpuasan, iri sampai kepada membunuh adik. Nah, jadi manusia yang berpusat pada diri ini sangat bahaya sekali. Dia akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Maka tidak heran ya Bapak Ibu kita melihat begitu ragam dan begitu banyak kejahatan dilakukan oleh manusia, bahkan pasangan pun ya bisa dibunuh, anak pun bisa dibunuh hanya untuk mencapai hasrat atau keinginan diri sendiri. Nah, inilah kondisi manusia setelah jatuh ke dalam dosa, hidup yang berpusat pada Allah. Nah, jadi manusia diciptakan merupakan gambar Allah yang sejati. Binatang ya bukan gambar Allah ya, tumbuhan juga bukan, hanya manusia. Itu sebabnya dikatakan manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Manusia adalah kepala ciptaan. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia adalah makhluk rohani yang kepadanya diberikan kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan Allah. Dapat mendengar Allah berbicara melalui mendengar firman dan dapat berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Jadi ada dua arah ya. Dari atas Allah berbicara kepada kita melalui firman, dari bawah kita berbicara kepada Allah melalui doa. Nah, karena dia hidup berpusat pada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Inilah yang seharusnya terjadi dalam diri manusia yang adalah gambar Allah yang sejati, yaitu berpusat pada Allah, bukan berpusat pada diri. Nah, jadi disinilah kita lihat terjadi perubahan itu, dan apa yang sebenarnya terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia itu mulai membayangkan seperti apa rasanya bila dirinya sendiri yang memiliki keagungan, serta bagaimana ia akan menikmati dirinya sendiri. Keagungan itu berarti menjadi raja bagi dirinya sendiri, bukan? Bahkan bagi orang lain. Jadi dia manusia itu menjadi memiliki keinginan untuk menaklukkan yang lain. Untuk membawa semuanya ya takluk kepada dirinya. Kita lihat sifat manusia ini dari anak-anak yang masih kecil ya. Mereka akan mencoba menguasai dan mengontrol orang tua melalui tangisan misalnya. Anak-anak kecil minta sesuatu. Lalu orang tua katakan tidak, apa yang lakukannya? Anak itu langsung katakan, iya papa, mama, terima kasih. Enggak ya? Mereka akan berpikir bagaimana saya bisa menaklukkan orang tua saya. Yang paling gampang dilakukan apa? Menangis. Menangis tidak mempan, dia mulai berguling-guling. Berguling-guling tidak mempan, ada juga anak yang sampai ekstrim. Sampai pukul-pukul ya badannya ke tembok, ke lantai dan seterusnya. Lalu orang tua mengatakan, ya sudahlah, ambil saja. Kalau misalnya anak itu minta permen ya, sudah ambil saja daripada kamu ribut. Nah, karena orang tua yang mungkin kurang memahami bagaimana natur anak yang berdosa, maka pada saat itulah orang tua sudah takluk di bawah anak-anak. Ya sudahlah, begitu. Kalimat yang tanpa kita sadari kita sudah takluk. Maka berikutnya anak itu sudah tahu alat untuk menaklukkan orang tuanya adalah tidak bisa menangis, tidak bisa pukul-pukul badan sendiri, maka dia mulai memukul dirinya ke tembok, ke lantai, maka orang tua langsung takluk. Nah, demikian juga ya dalam hubungan suami istri juga ya, kalau kita tidak bersepakat dan berbicara bagaimana kita berkomunikasi untuk saling mengerti satu yang lain, maka ada pasangan-pasangan tertentu menggunakan kalimat-kalimat ancaman. Kalau, jika, begitu. Jadi itu ancaman. Jika gitu ya. Bahkan dengan tindakan ada. Ada satu pasangan yang saya kenal, begitu istrinya tidak tunduk kepada suami, maka suami langsung gampar. Dengan demikian istri menangis, sudah give up. Tidak lagi ada argumentasi, tidak ada lagi diskusi, yang ada adalah submit. Keputusan suami menjadi keputusan mutlak yang tidak boleh dibantah. Kalau dibantah, maka suami langsung gampar istrinya. Saya sangat sedih sekali melihat hal seperti itu, dan itu anak-anak Tuhan juga yang melakukannya. Itu bukan unbeliever, itu believer. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang Kristen juga perlu bertobat, ya kan?
perlu bertobat bagaimana kita bisa menghargai pasangan kita dengan benar, menghargai kolega kita dengan benar, menghargai pimpinan kita dengan benar, bahkan menghargai anak kita di rumah dan menghargai murid kita. Intinya adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Demikian juga guru terhadap murid harus memanusiakan murid. Orang tua terhadap anak, ya. Perkataan kita tidak menjadi mutlak benar. Kita harus belajar juga, ya, terbuka. Jikalau kita salah, anak mengkoreksi, ya kita harus menerima. Salah, lalu minta maaf. Sehingga anak-anak belajar juga dari kita ketika kita ditemukan kesalahan dan minta maaf. Maka mereka pun mengerti, oh kalau salah, mengaku lalu minta maaf. Berpusat pada Allah berarti pikiran dan kerinduan melayani Allah dan bersukacita di dalam Dia. Jadi bukan bersukacita di dalam materi, bukan bersukacita di dalam menemukan pasangan, bukan bersukacita di dalam mimpi-mimpi kita yang tercapai, bukan. Tetapi segala hal yang bisa kita dapat itu kan berkat Tuhan kan ya. Tentu saja ya kita harus bersukacita dengan menerima berkat Tuhan, tetapi jangan sampai sukacita kita sebatas menerima berkat Tuhan. Seharusnya kita harus belajar menikmati sukacita di dalam Tuhan. Menikmati sukacita karena melalui apa yang kita raih, melalui apa yang kita miliki, itu adalah berasal daripada Tuhan dan kita tidak lupa akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Sedangkan berpusat pada diri berarti pikiran dan kerinduan semuanya tentang diri sendiri. Nah, jadi kita bisa membedakan ya Bapak Ibu yang namanya berpusat pada Allah, pikiran kerinduan kita melayani Allah, bersukacita di dalam Allah, sedangkan berpusat pada diri berarti pikiran dan kerinduan kita adalah tentang diri. Tentu saja kita boleh menginginkan banyak hal, tentu saja kita boleh ya bermimpi terhadap akan banyak hal ya. Tetapi kita juga harus melihat apakah mimpi-mimpi kita, keinginan-keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mau meraih mimpi-mimpi kita, apakah kita raih dengan benar? Jangan sampai kita menghalalkan segala cara, begitu ya. Nah, jadi dosa adalah sebagai awal dari sifat narsisme. Narsisme itu misalnya sekarang yang paling mudah kita kenali itu narsis itu adalah kemana-mana selfie, ya enggak? Lalu update status, gue lagi di sini loh. Lalu orang, oh kamu lagi liburan di sana ya, happy holiday dan seterusnya. Kita sedang menunjukkan kita sedang berada di mana, kita sedang makan apa, kita memakai baju apa. Nah, kita sedang publikasi kepada semua dunia, lihat saya. Lalu kita cek berapa yang like. Kalau banyak yang like, banyak komentar, baru kita, wah saya boleh juga ya. Boleh juga nih. Yang like berapa ratus, yang komen berapa puluh begitu. Nah baru mulai, wah saya cukup populer ya, saya cukup terkenal. Nah hati-hati ya Bapak Ibu, melalui media sosial pun, ya secara tidak kita sadari, media sosial juga ya menjadi satu tempat kita untuk ya mewujud nyatakan dosa kita begitu ya, dosa yang berpusat pada diri yang ingin menarik orang lain untuk melihat kita. Nah ini ada dua kerangka berpikir ya. Ini yang pertama adalah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ini kita lihat gambar pertama ini adalah mewakili Adam. Jadi di sini adalah gambaran Adam, ciptaan yang pertama. Mereka hidup berpusat pada Allah. Bapak Ibu lihat Allah menjadi di tengah ya. Jadi ketika mereka bekerja mempermuliakan Allah, menikmati Allah dalam pekerjaannya. Dalam studi mereka menjadi seorang murid yang mempermuliakan Allah dan menikmati Allah. Ketika mereka rekreasi pun, ternyata rekreasi pun kita bisa menikmati Allah dan mempermuliakan Allah. Dalam pernikahan, menjadi pernikahan atau keluarga yang menikmati Allah dan mempermuliakan Allah. Jadi semua pusat hidup itu adalah Allah. Tetapi gambar yang kedua ini menggambarkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, berpusat pada diri.
Sama, Bapak Ibu lihat ya. Ketika dia bekerja, pusatnya adalah diri. Ketika dia pendidikan, pusatnya adalah diri. Ketika dia rekreasi, pusatnya adalah diri. Menikah, pusatnya adalah diri. Nah, jadi inilah pergeseran yang terjadi di dalam diri manusia sebelum jatuh ke dalam dosa dan setelah jatuh ke dalam dosa. Nah, maka kita perlu belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk kita dulu ya, guru dulu, membereskan hidup kita menjadi guru yang berpusat pada Allah. Agar kita memiliki powerful mengajak anak-anak murid kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi murid-murid yang sejak kecil mereka juga harus menjadi pribadi-pribadi yang berpusat pada Allah. Tentu saja ini adalah tetap proses dan perjuangan ya. Hidup berpusat pada Allah itu tidak seperti membalik telapak tangan. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan natur kita ya natur berdosa. Paulus mengatakan, aku ingin yang baik. Tetapi ketika aku ingin melakukan yang baik, yang aku temukan adalah aku melakukan yang jahat. Mengapa? Paulus menemukan hukum dosa dalam diri kita. Hukum dosa dalam hidup kita. Daging lemah, roh penurut. Jadi ada hukum yang berlawanan ya, tarik menarik begitu. Ada keinginan untuk mempermuliakan Allah, tapi ada juga ingin mempermuliakan diri. Nah itu terus tarik menarik, maka inilah yang Paulus katakan, matikanlah dosa dalam dirimu. Lepaskanlah baju lamamu, kenakan baju baru. Kenakan hidup baru, new life in Christ, hidup baru dalam Kristus. Hidup yang terus berpusat pada Allah, terus menerus. Dan itu setiap hari, bukan satu kali. Jadi hidup kita itu adalah hidup dalam peperangan. Itu memerangi dosa ya, memerangi dosa dalam diri kita. Sehingga kita terus bertumbuh to be like Christ, semakin serupa dengan Kristus. Nah, mungkin ya ada orang yang hidupnya bukan untuk memuliakan atau menikmati Allah, tetapi dia juga tidak tampak hidup seperti memuliakan diri. Orang seperti ini mungkin mencurahkan hidup mereka untuk berbagai kegiatan yang tampaknya tidak berpusat pada diri sendiri. Contohnya, abdi negara. Ya, polisi, tentara, ya kan? Mereka benar-benar mencurahkan tenaga, pikiran mereka kepada bangsa dan negara. Itu kan tidak berpusat pada diri kan? Tetapi masalahnya adalah mereka lakukan itu bukan untuk mempermuliakan Allah. Itu adalah mereka lakukan karena tugas pengabdian kepada negara. Nah, jadi berarti di sini kita menemukan hanya orang Kristen lah yang sudah lahir baru, apakah mereka abdi negara atau tidak abdi negara, mereka lah yang dimampukan oleh Allah hidup mempermuliakan Allah. Jadi bisa jadi ya ada orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi abdi negara, sama seperti abdi negara yang lain, benar-benar menjaga ya keamanan daripada bangsa dan negara kita. Itu kan bukan untuk diri mereka ya, tetapi mereka melakukan itu bukan untuk mempermuliakan Allah, mereka melakukan itu sebagai pengabdian kepada bangsa. Nah, lain hal sebagai orang Kristen, ketika orang Kristen menjadi abdi negara, sama juga bersama-sama menjaga keamanan bangsa dan negara Indonesia. Tetapi mindsetnya sudah berubah. Dia melakukan ini dengan sukacita di dalam Tuhan, dia melakukan ini utamanya adalah untuk mempermuliakan Allah, dia melakukan ini menjadi satu pengabdian melalui panggilannya tentunya sebagai abdi negara, melalui pengabdian sebagai abdi negara dia mempermuliakan Allah, berarti menjadi abdi negara yang mempermuliakan Allah. Nah, hanya orang Kristen sejati yang dapat memuliakan Allah dan menikmati Allah. Ya, bagian pertama buku Katekismus ini ya, karena ada 2 buku ini akan menunjukkan bagaimana kita dapat menjadi manusia yang berpusat pada Allah, yang dapat memuliakan serta menikmati Allah selama-lamanya. Kalau Tuhan berkehendak dan kita tetap tekun, ya konsisten, buku ini ada dua seri ya. Dan ini sudah selesai kami bahas dalam grup guru agama Kristen, guru sekolah minggu sepanjang tahun 2019-2020. Jadi sekarang ini sudah beralih kepada topik yang lain. Nah, memuliakan Allah berarti dikatakan bukan menjadikan Allah mulia. Memuliakan Allah sama dengan atau
adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi kita ini menjadi reflektor. Bapak Ibu, kalau kita di luar, lalu matahari bersinar terang, kita mengambil cermin ya, lalu kita tangkap sinar matahari, lalu kita pantulkan. Itu namanya reflektor. Demikian juga Bapak Ibu, mempermuliakan Allah berarti kita mencerminkan Allah. Tadi saya sudah mengatakan, manusia sebagai gambar dan rupa Allah harusnya kita serupa atau mirip dengan Allah, bukan mirip dengan setan. Maka dengan kita hidup benar, dengan kita hidup jujur, bersih, transparan, dengan kita hidup menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, itulah hidup yang mempermuliakan Allah. Kalau itu kita tarik kepada panggilan kita sebagai guru agama Kristen, berarti kita menjadi guru agama Kristen yang tertib, yang disiplin secara waktu, tertib menjalankan tugas panggilan kita sebagai guru, tertib dalam administrasi, ya kan? Guru kan bagian integralnya kan administrasi ya. Lalu perkataan dan hidup kita menjadi satu. Jadi kita tidak hanya mengajar kebenaran, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Lalu kemudian kita juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Nah, memang panggilan guru agama Kristen ini panggilan yang sangat berat ya, karena kita mengajarkan kebenaran, maka pengajaran kita dan hidup kita harus menjadi satu. Pengajaran dan hidup kita. Nah, apakah alam memuliakan Allah? Ya, alam mencerminkan kemuliaan Allah, yaitu alam menjadi reflektor juga. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 19. Mazmur 19 ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan-pekerjaannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan seterusnya. Nah, jadi alam tadi saya sudah mengatakan Allah menciptakan seluruh alam semesta dan Allah menentukan tujuannya, yaitu untuk mempermuliakan Allah. Berarti alam juga mempermuliakan Allah, bukan hanya manusia. Hanya saja ada perbedaannya. Kalau alam mempermuliakan Allah, ya dikatakan di sini tidak mungkin tidak ya alam mempermuliakan Allah. Berarti alam pasti mempermuliakan Allah. Jadi alam ini adalah panggung kemuliaan Allah. Ketika kita melihat sunset, ketika kita melihat matahari ya, matahari terbenam misalnya di ufuk barat kemerah-merahan begitu ya, kita kagum betapa luar biasa Tuhan Sang Pencipta. Atau matahari terbit di ufuk timur lalu kemerah-merahan. Lalu ketika kita melihat lautan yang bergelora, juga kita bisa mengagumi Allah. Ketika kita melihat gunung yang tinggi, lalu kita ada kesempatan naik ke atas, lalu melihat view ke bawah, sangat indah sekali. Lalu kita melihat keagungan Allah. Jadi alam ini adalah panggung kemuliaan Allah. Tidak mungkin tidak, ya alam pasti memuliakan Allah. Tapi bagaimana dengan manusia? Apakah manusia seperti alam juga? Tidak mungkin tidak mempermuliakan Allah, atau manusia pasti mempermuliakan Allah? Berbeda Bapak Ibu. Karena manusia adalah pribadi, maka manusia atau kepada manusia dipersilahkan berdasarkan keinginannya sendiri. Maka karena inilah kita perlu belajar mulai dari guru, dan setelah kita mempermuliakan Allah, kita akan mengajak anak-anak mempermuliakan Allah. Karena di sini manusia dipersilahkan berdasarkan keinginan sendiri. Diberikan hak istimewa untuk melakukannya, bukan karena dipaksa. Kalau alam itu mau tidak mau, alam pasti mempermuliakan Allah. Tidak ada pilihan. Tetapi manusia dipersilahkan, diberi hak istimewa untuk melakukannya berdasarkan kemauan sendiri. Nah, contoh manusia sempurna yang hidupnya mempermuliakan Allah adalah Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Mari kita membuka bersama-sama. Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi di sini ketika Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ketika dia menjadi manusia dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk dilakukan. Jadi mempermuliakan Allah berarti kita melakukan tugas panggilan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa menghendaki Yesus Kristus
mati di atas kayu salib. Yesus berkata, aku telah melakukannya. Itu sebabnya perkataan Tuhan Yesus yang keenam di atas kayu salib. Tetelestai, genaplah sudah. Atau sudah selesai, tuntas, missio Dei, misi Allah yang dipercayakan kepada Yesus Kristus, yaitu misi keselamatan. Sudah selesai, sudah genap. Nah, dalam hidup kita yang satu kali dan singkat ini, ketika kita mengakhiri hidup kita, seperti yang dikatakan Paulus, ya kita harusnya mengakhirinya sebagai satu seperti seorang pelari ya, yang berlari tidak terganggu fokus ya, tetap fokus mempermuliakan Allah melalui tugas dan tanggung kita, sampai pada akhirnya kita sampai di tujuan dan akan memperoleh mahkota kemuliaan. Roma 9 ayat 21-23 bicara tentang tukang periuk ya. Tukang periuk itu menggambarkan bahwa si tukang periuk itu memiliki hak atas tanah liatnya. Demikian juga Allah dalam hal ini, Allah yang menjadi seperti tukang periuk ya. Allah yang menentukan tujuan hidup manusia, yaitu mempermuliakan Allah. Sama seperti tukang periuk ini ya kan. Dia yang menentukan apakah periuknya itu menjadi bejana yang indah, lalu menjadi pajangan di ruang tamu, atau bejana yang hanya dipakai di dapur, atau setelah bejana itu jadi, dihancurkan lagi untuk dibentuk kembali. Nah, itu adalah hak prerogatif daripada tukang periuk. Demikian juga, menentukan tujuan hidup kita adalah hak prerogatif Allah. Jadi, manusia tidak menentukan tujuan hidupnya. Orang tua tidak menentukan tujuan hidup murid-murid. Tidak menentukan tujuan hidup anak-anaknya. Guru tidak menentukan tujuan hidup murid-murid. Tetapi kita semua hanyalah sarana, alat untuk ya terhadap murid kita ya, supaya rencana Allah digenapkan di dalam dan melalui hidup mereka. Nah, sekarang kita lihat bagi orang yang diselamatkan, maka hal ini menyatakan kemurahan Allah ya, mereka memiliki keinginan untuk memuliakan Allah serta menikmati Allah. Bagi yang tidak diselamatkan atau yang binasa, itu adalah menyatakan murka dan keadilan Allah. Allah sendiri yang membuat mereka memuliakannya meskipun mereka tidak menikmatinya. Contoh Nebukadnezar ya. Nebukadnezar dalam masa Daniel ada dalam pembuangan. Nebukadnezar sendiri ketika dia sadar dia sudah berdosa, maka dia mengatakan sendiri bahwa Allahnya Daniel lah yang harus dipuji, dimuliakan. Demikian juga Darius ya, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, lalu singa tidak memakan dia, Darius juga memproklamasikan di dalam seluruh negara yang dipimpinnya, dikatakan biarlah semua orang memuliakan Allahnya Daniel. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang yang akan binasa bisa nggak mempermuliakan Tuhan? Bisa, tapi mereka tidak dapat menikmati Allah. Jadi Allah yang membuat mereka mempermuliakan Allah, tapi tidak menikmati Allah. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menikmati Allah. Mazmur 16 ayat 11, sukacita dan kegirangan dimiliki manusia di dalam Allah ketika hidup menurut tujuan Allah. Jadi tujuan hidup kita yang ditentukan oleh Allah adalah to glorify God and to enjoy Him, atau untuk mempermuliakan Allah dan menikmati Allah. Jika kita hidup tidak mempermuliakan Allah dan menikmati Allah, tujuan kita adalah untuk uang, maka kita akan terus susah hati dan tidak akan pernah puas. Karena uang tidak akan pernah memuaskan. Pasangan tidak akan pernah bisa memuaskan. Harta tidak akan pernah bisa memuaskan. Hanya Allah yang dapat memuaskan manusia. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria menikmati Yesus sedangkan Marta kebingungan dengan tujuan Allah baginya. Seolah-olah tujuan hidupnya adalah untuk bekerja keras dan mengurus rumah tangga. Bapak Ibu tentu tahu cerita ini ya. Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta, lalu Maria mengambil kesempatan itu. Dia langsung duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Yesus berbicara, itu yang namanya menikmati Allah. Sedangkan Marta, dia sibuk di dapur. Tetapi apakah salah sibuk di dapur? Tidak salah. Tetapi ketika Marta sibuk di dapur, dia tidak menikmati Allah di dapur. Yang ada adalah dia bersungut-sungut, malah dia berkata, Tuhan, masa kamu biarkan aku sendiri sibuk di dapur? Suruhlah saudaraku Maria ke dapur membantu aku. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Iya ya,
Masa ini si Maria duduk di sini, Marta sendiri repot di dapur? Ayo Maria, berdiri, pergi ke dapur bantu kakakmu. Enggak kan ya? Tapi Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu. Ini bicara tentang timing ya, bicara tentang waktu. Ketika aku datang ke rumahmu, bukan saatnya sibuk untuk memasak di dapur. Saatnya adalah duduk seperti Maria. Ada waktumu sibuk di dapur. Bapak Ibu bisa menangkap poinnya. Jadi menikmati Allah ada timing. Ini yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak. Ketika firman diberitakan, itu adalah saat menikmati Allah. Tidak boleh ya mendengar firman sambil chatting misalnya. Mendengar firman sambil buka ya YouTube atau sesuatu yang lain begitu ya. Atau waktu kita di gereja. Sambil kita beribadah, sambil kita membuka chat, WhatsApp, melihat Facebook, update status teman-teman kita dan seterusnya, harusnya tidak boleh. Jadi ada waktu khusus. Tetapi sebenarnya seluruh hidup kita juga harusnya adalah hidup mempermuliakan Allah. Marta juga bisa menikmati Allah di dapur, menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah, dan dia menikmati Allah di dalamnya. Habakuk 3:16 ayat 18 ya, Habakuk pada waktu itu dia nabi yang melihat bagaimana bangsa Israel hidup bobrok secara moral dan Allah akan membuang ya dalam hal ini kerajaan selatan ke Babel. Maka Habakuk hidup untuk menikmati dan memuliakan Allah versus bangsa Israel yang hidup untuk menyenangkan diri sendiri dengan menikmati harta bendanya. Maka ketika Babel menyerang Yerusalem, ya menaklukkan mereka, maka mereka menjadi susah hati. Karena apa? Karena mereka hidup untuk menyenangkan diri sendiri dengan menikmati harta bendanya. Ketika harta benda itu dirampas oleh Babel, mereka menjadi susah hati. Sedangkan Habakuk, dia mengatakan, aku akan beria-ria sekalipun pohon tidak berbunga. Ya enggak? Coba kita melihat ya Bapak Ibu, Habakuk ya. Ini ada satu penggambaran yang kontradiktif ya, Habakuk dengan bangsa Israel. Kita melihat Habakuk pasal yang ketiga ya, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Di tengah-tengah bangsa Israel akan dibuang ke Mesir dan harta benda mereka dirampas, Habakuk sanggup berkata demikian. Sekalipun ya, saya mulai baca itu ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Ini adalah satu nubuatan yang Tuhan sudah bukakan kepada Habakuk, akan datangnya Babel menyerang Yerusalem. Ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ini adalah perbedaan antara orang yang hidup menikmati Allah, yang tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, yang tidak bergantung kepada sarana prasarana, tetapi bergantung dimanapun aku berada, bagaimanapun kondisinya, hidup mempermuliakan dan menikmati Allah tidak dapat direbut oleh siapa. Nah, yang terakhir, maksud dari tujuan utama manusia adalah menjalani hidup secara sadar bagi kehormatan dan kemuliaan Allah. Nah, ini Bapak Ibu, menjalani hidup secara sadar. Jadi setiap hari, mulai dari rumah, ya, melayani keluarga, ke sekolah, melayani masyarakat, dalam hal ini anak-anak, kita menjalani hidup kita dengan sadar bahwa kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Seluruh hidup berpusat pada Allah dalam semua aktivitas, ya. Dan hal ini hanya bisa terjadi starting point atau awal dasarnya adalah kita harus lahir baru. Lahir baru itu berarti bertobat, berbalik kepada Allah, meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan dosa kita, dan
Orang Kristen yang bekerja di pabrik misalnya, orang orang bekerja di pabrik, dia adalah seorang Kristen yang lahir baru versus orang yang bukan. Nah, ini kembali Bapak Ibu, mari kita berkomitmen hari ini menjadi guru-guru yang mempermuliakan Allah. Karena kita sudah mengalami penebusan, biarlah kita menjadi guru-guru yang menghidupi new life in Christ. Hidup baru di dalam Kristus. Di tengah-tengah keluarga kita bisa membagi waktu dan kita menjadi berkat bagi keluarga kita di dalam tugas panggilan kita sebagai seorang guru. Kita juga menjadi guru yang memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk 1 jam pembelajaran yang sudah kami lewati. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami menjadi guru-guru yang berpusat kepada Tuhan. Guru-guru yang dengan sadar menjalankan tugas panggilan kami dalam rangka mempermuliakan Tuhan. Tolong kami untuk mencerna materi ini, tolong kami untuk merenungkannya, tolong kami untuk menghidupinya, agar mulai sekarang kami boleh senantiasa memulai hari dengan satu penyerahan diri, memulai hari dengan satu komitmen. Setiap hari kami boleh menjalani hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan Allah. Dengan demikian kami dapat mengajak pasangan kami, anak-anak kami dari rumah menjadi keluarga yang hidup berpusat pada Allah. Demikian juga di sekolah kami dapat mengajak para murid-murid kami menjadi murid-murid Kristen yang mempermuliakan Allah. Sehingga kekristenan akan semakin kuat dimulai daripada pribadi-pribadi yang berkomitmen hidup mempermuliakan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, atau mau menambahkan juga boleh, silahkan. Mungkin saya sebentar Bu mau bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial Bu. Karena yang seperti Ibu singgung tadi kan mengenai Facebook, saya juga punya Facebook Bu. Dan memang kadang-kadang ya itu jadi show up juga sih, tapi nggak narsis amat begitu. Tapi bagaimana batasan yang seharusnya Bu, supaya ya mungkin nanti dengan dengar materi ini kan ya jadi berubah begitu, atau yang ekstrimnya misalnya bahkan menutup Facebook begitu. Terima kasih Bu. Baik Bu Tri, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya tidak ada semua hal bisa menjadi sarana yang jahat, bisa menjadi sarana yang baik. Tinggal bagaimana kita menggunakan sarana itu tepat guna. Karena melalui Facebook kita bisa memiliki jaringan terhadap banyak orang, teman-teman kita yang sudah jauh ya dan sudah tersebar, kita bisa membangun silaturahmi kembali. Tetapi itu posisi positifnya. Sisi negatifnya adalah ya melalui Facebook ini ya kita bisa update status dan seterusnya, ya bisa menjadi pameran juga jadinya ya, pameran. Saya sudah bagaimana, saya di mana, saya apa yang saya makan, itu tadi update status. Nah, jadi sekali lagi ketika kita mengupdate sesuatu juga di sana, ya bisa saja sih promosi. Contoh nih, saya pergi ke satu tempat wisata air terjun. Maka saya upload itu satu foto atau dua foto di sana, lalu saya memberitahukan posisinya itu di mana. Lalu orang bertanya, Bu Happy itu di mana? Saya katakan, oh itu di Tapak Tuan, sangat bagus sekali. Ya, itu menjadi sarana untuk publikasi boleh saja, begitu ya. Tapi bukan motivasinya tadi, Bu Tri, motivasi. Jadi memang harus dilihat pada motivasi. Jadi silakan saja, jangan tidak memakai media sosial ya. Media sosial harus kita pakai secara positif. Begitu. Oh, jadi kalaupun ya motivasinya tadi ya Bu ya. Jadi kalau ya. berpusat pada diri begitu ya, atau show up begitu, jadi akhirnya itu kita lepas dari sebenarnya tujuan utama kita hidup di dunia gitu ya Bu ya.
Jadi lepas Benar, begitu dari jadi saya tujuannya. terkadang ya saya agak gerah juga. Benar, saya secara pribadi sedikit agak gerah ya melihat orang pergi makan, foto dulu, ya foto dulu baru makan gitu. Bukannya doa baru makan, tapi foto dulu baru makan. Ya sekarang kan begitu ya, ada makan di meja makan, kita kan ayo doa, kan harusnya kan begitu ya. Tetapi yang terjadi sekarang bukannya doa dulu baru makan. Tunggu dulu, baru foto, terus upload dulu foto makan bersama di restoran tidak, tapi ya doa masing-masing. Yang satu sudah makan, udah doa, yang satu masih update status begitu. Sambil makan, sambil ya itu tadi bisa siaran juga, siaran. Ya, kami lagi makan di sini, bla 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 bla. Jadi kenikmatan itu kayaknya nggak ada lagi ya, kenikmatan itu. Jadi hanya sambil makan, sambil siaran begitu ya. Persekutuan di meja makan itu juga menjadi hilang begitu. Saya jadi ingat cerita, Bu, ada teman saya tanya waktu kita kumpul-kumpul karena saya ngajar sekolah minggu juga. Lalu celetuk teman, Kak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka perjamuan malam terakhir? Yang membagikan roti dan makan lah. Salah, Kak. Lalu apa? Foto dulu. Kan ya itu jawabannya berdasarkan lukisan ya. Iya, karena Kan ada lukisan itu kan. Ya, tapi seperti itu enggak seperti itu. Sebenarnya pada waktu itu tidak ada meja, ya kan? Mereka itu duduk berselonjor, lalu ya kaki seperti ini gitu ya, kaki berselonjor, makanya kaki perlu dibasuh. Jadi itu adalah imajinasi pelukis. Oh, jadi lukisan The Last Supper ya, itu kan lukisan. Jadi kalau yang di rumah-rumah kita ada Tuhan Yesus, perjamuan terakhir dengan murid-murid itu nggak ada meja ya Bu ya, zaman dulu itu ya? Tidak di meja yang rapi benar, begitu. itu adalah imajinasi. Itu imajinasi pelukis, Bu. Karena tradisi. Maka orang Indonesia paling jago ya, paling jago membuat mop gitu. Maka dia bilang ketika Tuhan Yesus perjamuan makan terakhir, apa yang dilakukannya? Foto bersama gitu. Sebenarnya tidak begitu. Itu tidak, sebenarnya bukan tradisi bangsa Israel ya Bu ya, ada meja di situ ya. Jadi memang perlu tahu juga ya sejarah-sejarah. Jadi tidak hanya lukisannya itu tidak ada bagus. meja. Tradisi itu adalah duduk selonjor Bu, duduk selonjor. Betul. Kalau kita tidak mengerti tradisi, ya kita berpikir seperti itulah Tuhan Yesus perjamuan makan terakhir. Padahal sebenarnya enggak.